Tema homili sore ini tentang dari dunia menuju surga. Para opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan juga anak-anak kekasih Tuhan. Ada 7 kebiasaan manusia yang efektif. Dan salah satunya adalah merujuk ke tujuan akhir. Pertanyaan saya, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari juga punya kebiasaan yang efektif ini? Yang hidupnya selalu merujuk ke tujuan akhir. Yang dalam hidup sehari-hari selalu mengarahkan pandangan ke tujuan akhir hidup, yakni surga. Ada? Hanya dua pilihan, surga atau neraka. Ya. Saya bertanya, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari mengarahkan perhatian merujuk kepada tujuan akhir hidup, yakni surga? Boleh angkat tangan, yang enggak angkat tangan berarti orientasinya adalah neraka. Saya ikut angkat tangan. Ya. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya dalam hidup sehari-hari dengan segala persoalan hidup yang ada, kita punya arah hidup, kita punya tujuan hidup, merujuk ke tujuan akhir, yakni surga. Pertanyaan saya, surga itu ada di mana? Hah? Surga itu ada di mana? Orang bilang surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tolong ibu-ibu cari sebentar. Di bawah telapak kaki ibu, apakah di situ ada surga? Ada enggak? Coba ditulis sebentar. Kalau tidak ada, lantas di mana surga itu? Di mana? Surga itu ada di mana Kristus ada. Di mana dia ada? Di sebelah kanan Allah. Di situ surga. Maka dalam kredo, doa aku percaya, kita selalu mendoakan. Menyebut tentang Yesus yang naik ke surga. Ya, naik ke surga. Lalu kalimat berikutnya apa? Yang naik ke surga lalu duduk di sebelah mana? Kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Disitulah saudara, surga itu berada. Di mana? Ini soal posisi sekarang. Di mana surga itu? Di bawah telapak kaki ibu atau ada di atas?
Masalahnya Injil menyebut Yesus itu naik. Mana ada naik ke bawah? Naik ya ke atas. Maka Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Kolose bab 3 di ayat 1, dia menulis begini. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Itu surga. Maka kalau Paulus bilang carilah perkara yang di atas, itu tidak lain adalah sebuah perintah supaya yang dicari adalah surga, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Bagaimana kita mesti mencari perkara yang di atas? Dalam Injil tadi kita mendengar perintah Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini yang pertama, saudara. Bagaimana kita mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Yang pertama, hidup dalam pembaptisan. Dan karena itu Yesus perintahkan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus minta supaya orang hidup dalam pembaptisan. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah dibaptis, bersyukurlah atas anugerah pembaptisan itu. Rawatlah rahmat pembaptisan itu. Dan kalau ada di antara Anda yang belum dibaptis, berusahalah sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk dibaptis. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1257, ada satu kalimat yang sangat penting yang mestinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak lupakan itu. Berbunyi begini, gereja tidak mengenal sarana lain selain pembaptisan untuk menuntun langkah masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Dan kebahagiaan abadi itu ada di surga. Gereja tidak mengenal sarana lain dari pembaptisan selain pembaptisan. Maka kita bisa mengerti mengapa Yesus memberi perintah sebelum dia naik ke surga, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini yang pertama, hidup dalam pembaptisan. Yang kedua, hidup dalam kasih. Kalimat berikutnya Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dalam Injil Yohanes bab 15 dirangkum segala perintah dalam satu perintah yang namanya kasih. Maka di
Yohanes bab 15 itu di ayat 12, Yesus bilang begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu di ayat 17, ayat terakhir dari perikop itu, Yesus tegaskan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Hidup dalam kasih adalah cara, adalah jalan, adalah sarana yang mesti kita tempuh jika kita merujuk ke tujuan akhir, yakni surga. Dan yang ketiga, hidup dalam penyertaan Yesus. Di kalimat terakhir, bagian terakhir Injil Matius bab 28 ayat 20. Kalimat terakhir, Yesus katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang berjalan bersama Yesus, hidup dalam penyertaan Yesus, tidak mungkin akan tersesat. Yang berjalan bersama Yesus, ditemani Yesus, dibarengi Yesus, disertai Yesus, pasti akan sampai ke surga. Hidup dalam penyertaan Yesus. Konkretnya seperti apa? Salah satu bentuk konkret selalu hidup dalam penyertaan Yesus, yakni jika kita terus berusaha merayakan Ekaristi, menyambut tubuh Kristus. Ia menyatu dengan kita dan kita menyatu dengan Dia. Ekaristi menjadi sumber kekuatan untuk berjalan langkah demi langkah, sehari demi sehari, sementara pandangan selalu merujuk ke tujuan akhir, yakni surga. Saya sebutkan satu contoh konkret. Orang yang hidup dalam penyertaan Yesus lewat Ekaristi. Orang kudus muda, orang kudus termuda yang dinyatakan santo belum lama ini, September tahun kemarin, Santo Carlo Acutis. Yang hidup dalam usia 15 tahun. Tapi dia punya orientasi merujuk ke tujuan akhir, surga. Dia bilang, punya moto dia, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Ini bukan omong kosong. Bagaimana seorang remaja usia 15 tahun punya visi ke depan. Aku mencari surga lewat Ekaristi. Dia mencintai Ekaristi. Dia rajin pergi ke gereja merayakan Ekaristi. Saking cintanya akan Ekaristi, maka dia punya moto, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga.
Ekaristi itu menjadi sumber di mana ia menghimpun kekuatan. Ketika dia sakit leukemia. Ketika dia lemah, ketika dia tak berdaya, ketika dia ada dalam krisis, dia menemukan kekuatan itu dari Ekaristi. Tetapi sekaligus dia memiliki tujuan akhir, yakni surga. Itulah sebabnya dia punya moto, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Lewat Ekaristi, ia sungguh merasakan Yesus yang selalu menyertai dia sampai akhir zaman, sampai kematiannya di usia 15 tahun karena sakit leukemia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini 3 jalan yang Yesus tunjukkan dari Injil hari ini untuk bisa sampai ke surga. Pertama, hidup dalam apa tadi? Pertama, hidup dalam pembaptisan. Kedua, hidup dalam kasih. Ketiga, hidup dalam penyertaan Tuhan Yesus. Tapi juga jangan lupa untuk hidup dalam tuntunan Bunda Maria. Dalam gelar-gelar Maria, salah satu gelar disebut Maria adalah pintu surga. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak mau menuju surga, jangan pernah lupakan Bunda Maria, pintu surga. Tuhan memberkati.